Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum jami'an? Atamanna fi sihah wa afiyah. Anak-anakku, aku berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita kembali dengan Ibu pada Dars Al-Lughah Al-Arabiyah, dan pada kesempatan ini anak-anakku akan mempelajari at-tartib, yaitu gramatikal lidarsis salis untuk pelajaran ketiga, yakni al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Sebelum kalian memulai materi ini, sebelum kalian menyimak materi ini, marilah kita sama-sama memulai materi ini dengan membacakan basmalah. Semoga kita semua memperoleh pemahaman yang baik serta ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum memasuki materi al-fi'lul lazim wal muta'addi, Ibu akan sedikit mengingatkan kalian, yaitu tentang macam kalimat yang sebelumnya telah dipelajari. Mudah-mudahan masih ingat. Macam kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama, al-jumlah al-ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau nama, baik itu nama orang, ismul insan, atau nama tempat, atau nama profesi, atau isim domir, nama ganti, dan atau nama yang lainnya. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il yaitu kata kerja. Mari silakan kalian perhatikan contoh berikut ini. Al-kalimatul ula, Halimah tuhibbul qira'ah. Halimah, kalimat ini diawali dengan kata Halimah. Halimah itu berarti ismul insan, nama orang. Berhubung Halimah ada di awal, maka kalimat Halimah tuhibbul qira'ah adalah merupakan kategori al-jumlah al-ismiyah. Mengapa? Karena kalimat ini diawali oleh isim Halimah, nama orang. Nah, berbeda dengan kalimat tuhibbu halimatul qira'ah. Tuhibbu, kata kerja terlebih dahulu, yaitu menyukai. Siapa yang menyukai? Yaitu Halimah. Apa yang disukai Halimah? Al-qira'ah, membaca. Kata tuhibbu di sini merupakan fi'il atau kata kerja. Berhubung fi'ilnya ada di awal, maka kalimat tuhibbu halimatul qira'ah merupakan kategori al-jumlah al-fi'liyah. Begitupun kalimat Yusuf yarsumul manazir. Yusufu yarsumul manazir. Kita perhatikan juga kalimat sebelah kanannya, sebelah kiri, yaitu yarsumu Yusuful manazir. Ya, silakan diperhatikan antara kalimat nomor 2 yang ada di sebelah kanan dan kalimat nomor 2 yang ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan diawali dengan kata Yusuf. Yusuf itu terdiri dari isim. Berhubung Yusufnya ada di awal kalimat, ya Yusuf itu nama orang, maka Yusufu yarsumul manazir termasuk kategori al-jumlah al-ismiyah. Nah, apakah berbeda dengan kalimat yang berada di sebelah kiri? Iya, kalau yang sebelah kiri
yarsumu diawali dengan kata yarsumu, melukis. Melukis itu merupakan fiil. Berhubung yarsumu ada di awal yang berbentuk fiil, maka kalimat yarsumu Yusufu al-manaziro termasuk al-jumlah al-fi'liyah. Mengapa? Karena kalimat ini diawali dengan fiil. Kemudian ada juga kalimat ana ajlisu alal kursi. Ana terdiri dari isim, yaitu isim dhamir, kata ganti. Ana berada posisi di awal kalimat. Oleh karena itu, maka termasuk kategori al-jumlah al-ismiyah, karena kalimat ini diawali dengan isim, yakni di sini ana isim dhamir. Berbeda dengan ajlisu alal kursi. Ajlisu duduk itu kata kerja. Berhubung di sini kata kerja yang berada di awal, maka ajlisu alal kursi termasuk kategori al-jumlah al-fi'liyah. Nah, itu Ibu sedikit mengulas tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Semoga anak-anakku bisa membedakan mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah. Baik, kita lanjut ke pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Fi'il atau kata kerja ada yang membutuhkan objek dan ada juga yang tidak membutuhkan objek. Nah, kita pelajari sama-sama berikut ini. Fi'il yang tidak membutuhkan objek di sini dalam bahasa Arab itu maf'ul bih, dinamakan dengan al-fi'lul lazim. Ibu ulangi, kata kerja atau fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih itu disebut al-fi'lul lazim. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kata kerja intransitif itu tidak membutuhkan objek. Nah, sementara ada juga fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek, yaitu disebut al-fi'lul muta'addi. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja transitif. Oke, untuk lebih memahami, lebih jelas lagi, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Ada kalimat tajlisu Laila. Tajlisu Laila. Laila duduk. Tajlisu itu merupakan fi'il. Apakah kata tajlisu membutuhkan objek? Laila duduk. Apakah benar Laila duduk? Duduk apa? Nah, biasa kalau objek itu untuk menanyakan penjelasan berikutnya ada kata tanya apa. Kalau tajlisu kata kerjanya duduk, apakah benar ada duduk apa? Nah, itu tidak ada. Tapi yang ada pertanyaan berikutnya, Laila duduk. Duduk di mana? Nah, yang ada di mana bukan apa. Duduk alal kursi. Oh, Laila duduk di atas kursi. Nah, berarti alal kursi di sini bukan objek, tapi keterangan tempat. Berarti di sini kata tajlisu fi'il di sini tidak membutuhkan objek, tapi dia langsung ke keterangan. Begitupun contoh yazhabut labu, para siswa pergi. Apakah mungkin para siswa pergi? Pergi apa? Ada kata pergi apa? Tidak ada. Yang ada pergi kemana? Nah, ilal madrasati, pergi ke sekolah. Ilal madrasati di sini bukan objek, tapi keterangan tempat. Nah, kata tajlisu dan yazhabu itu merupakan kata kerja atau dalam bahasa Indonesia predikat. Mungkin anakku telah mempelajari di SD bahasa Indonesia ya, predikat, subjek, objek dan keterangan. Tajlisu duduk, yazhabu pergi, itu merupakan kata kerja atau predikat. Dalam bahasa Arab fi'il. Kemudian Laila
dan at-tullabu itu pelaku dari kata kerja tajlisu. Laila adalah pelaku. Siapa yang duduk? Laila. Yazhabu pergi. Siapa yang pergi? At-tullabu, para siswa, berarti pelakunya. Nah, Laila dan at-tullabu itu disebut pelaku atau subjek. Dalam bahasa Arabnya adalah fa'il. Jadi kedudukan kata, jabatan kata Laila dan at-tullabu itu dalam bahasa Arab sebagai fa'il. Nah, sedangkan alal kursi dan ilal madrasati itu termasuk keterangan tempat, bukan objek. Ya, tolong diingat anak-anakku, di situ bukan objek tapi keterangan. Dalam bahasa Arab, ala, ila itu harfu jar, huruf yang menjarkan isim setelahnya. Al-kursi, al-madrasati ini selalu berharokat kasroh. Mengapa? Karena sebelumnya ada ala di atas. Al-madrasati kasroh, kenapa? Karena sebelumnya ada kata la, ada huruf jar. Kalian pelajari ala, ila di atas, ke, di bawah, di samping, di dalam, itu telah mempelajari kelas 7. Itu namanya harfu jar, itu namanya jar. Kalau setelah jar pasti ada isim. Nah, isim setelah jar harokatnya kasroh. Ini makanya jadi jar wal majrur. Ya. Bagaimana dengan fi'il muta'addi? Silakan perhatikan contoh. Di situ ada taqra'u Halimah. Taqra'u Halimah. Halimah membaca. Kira-kira membaca membutuhkan objek tidak? Iya, pasti membutuhkan objek. Halimah membaca. Membaca apa? Al-qissata, buku cerita. Oh, Halimah membaca buku cerita. Berarti buku cerita di sini sebagai objek. Nah, boleh kita lanjutkan lagi dengan keterangannya, fil maktabah, di perpustakaan. Jadi Aqra'u Halimatu al-qissata fil maktabati. Halimah membaca buku cerita di perpustakaan. Itu pun ada kalimat yarsumu Yusufu. Yusuf melukis. Itu ada kata kerja yarsumu, melukis. Nah, di situ pantas untuk dipertanyakan Yusuf melukis apa. Berarti di situ kata yarsumu membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek. Apa yang dilukis Yusuf? Al-manaziro, pemandangan. Jadi Yusuf melukis pemandangan. Nah, berarti al-manaziro, pemandangan ini menjadi objek. Kemudian boleh ditambahkan keterangan alal waraqati, di atas kertas. Nah, anak-anakku, tolong perhatikan harokat untuk maf'ul bih. Al-qissata al-manaziro itu maf'ul bih berharokat fathah, mansub fathah. Sedangkan Halimah Yusuf itu berharokat domah. Memang kalau fa'il itu berharokat domah, tapi kalau maf'ul bih berharokat fathah. Oke, untuk kedudukan katanya taqra'u, yarsumu itu merupakan kata kerja. Ya, yang namanya fi'il. Ingat, kata kerja dalam bahasa Arab fi'il. Sementara Halimatu dan Yusuf itu adalah pelaku dari kata kerja tersebut, yaitu dalam bahasa Arab disebut fa'il. Kemudian al-qissata al-manaziro itu merupakan objeknya. Dalam bahasa Arab maf'ul bih. Maf'ul bih. Lalu boleh dilanjutkan dengan fil maktabati alal waraqati, itu sebagai keterangan. Untuk kedudukan kata dalam bahasa Arab disebut jar wal majrur. Nah, anakku, itulah pembagian fiil berdasarkan kebutuhan objek. Ya, semoga anak-anakku bisa membedakan
antara kata kerja yang membutuhkan objek atau al-fi'lul lazim dan kata kerja yang membutuhkan objek atau fi'il muta'addi. Jadi kalian harus lebih mengetahui terlebih dahulu arti dari fi'il tersebut. Selain tajlisu yazhabu, coba silakan siapa yang bisa menyebutkan fi'il lazim selain tajlisu yazhabu, duduk, pergi. Selain itu ada lagi yang lain? Sahih, yanamu, tidur. Iya, tidur tidak membutuhkan objek. Tidak ada tidur apa, ya ada tidur di mana. Nah, kemudian mandi, ya sahih, mandi. Ya, mandi di kamar mandi. Ana astahimu fil hammam. Tidak ada objeknya, langsung saya mandi di kamar mandi sebagai keterangan. Begitupun ada lagi yang lain? Keluar, boleh keluar. Ya, saya keluar dari kelas. Nah, anakku, sebelum ibu menutup materi untuk kesempatan ini, mari kita sama-sama berlatih terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Di sini ada perintah ainil fi'lal lazim. Kalian tentukan mana yang termasuk fi'il lazim minal fi'lil muta'addi dan mana yang termasuk fi'il muta'addi. Setelah dibedakan, oh ini fi'il lazim, oh ini fi'il muta'addi. Kemudian yang kedua, summa ayyin. Kemudian tentukan maf'ul bih minha, maf'ul bihnya atau objeknya. Jika tadi fi'il muta'addi, oh berarti pasti ada objeknya. Mana objeknya? Tapi kalau kalimat ini tidak ada termasuk fi'il lazim, oh berarti tidak ada objeknya. Mulai dari as-su'alul awal. Al-mudarrisu yazhabu ilal madrasati. Mana di sini fi'ilnya? Al-mudarrisu atau yazhabu atau ilal madrasati. Sahih, yazhabu bermakna pergi. Pergi apakah termasuk fi'il lazim atau muta'addi? Pergi. Pergi membutuhkan objek atau tidak? Sahih, tidak ada objeknya. Berarti kalau tidak ada objeknya termasuk al-fi'lul lazim. Sahih. Berhubung di sini al-fi'lul lazim tidak butuh objek, berarti objeknya dikosongkan, disilang. Karena nggak ada objeknya. Di sini ilal madrasati langsung keterangan. Kemudian as-su'alus tsani. Lahiz hadhil jumlah. Silakan perhatikan jumlah berikut. Yusolli al-muslimuna as-subha fi jamaah. Yusolli, ana usolli, sholat. Coba kira-kira kata sholat apakah membutuhkan objek? Sholat apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat zuhur, sholat subuh. Nah, berarti di situ membutuhkan objek. Berarti di sini al-fi'lul lazim au muta'addi. Iya, diingat tadi kata kerja yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addi. Berarti di sini harus ada maf'ul bihnya kalau fi'il muta'addi. Mana fi'il al-maf'ul bihnya dari kata yusolli al-muslimun as-subha fi jamaah. Orang muslim sholat. Sholat apa? As-subha. Sahih. Berarti as-subha termasuk maf'ul bih. Nastamir ila su'alis salis. Nadrusul fitha marrah fil usbu. Mana kata kerjanya? Ahsantum. Nadrusu. Iya, sahih. Nadrusu, kami belajar. Belajar apa? Nah, pasti ada pertanyaan berikutnya. Belajar al-fiqha. Fikih. Berarti di sini fi'il lazim. Apa muta'addi? Sahih, al-fi'lul muta'addi. Berarti di sini harus ada objeknya. Apa objeknya atau maf'ul bihnya? Nadrusu, kami belajar.
Belajar apa? Al-fiqha, oh belajar fikih. Nah, berarti fikih di sini termasuk maf'ul bih. Nastamir ila su'ali salis. Abi yashrobu syaya sobahan. Ayahku yashrobu. Yashrobu itu minum. Minum apa ayahku? Nah, berarti di sini cocok minum apa? Berarti ada objeknya ya anak-anakku. Berarti disebut fi'lul muta'addi. Sahih, fi'lul muta'addi. Berarti harus ada objeknya. Ayahku meminum. Ayahku minum. Minum apa? Asyai. Harokatnya fathah. Berarti sini maf'ulnya adalah asyaya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ada sobahan, pagi hari. Berarti sini keterangan waktu. Ya, bukan keterangan tempat tapi keterangan waktu. Nastamir ila su'alil akhir. Yarji'u aliyun minal masjidi. Yarji'u, ma makna yarji'u? Yarji'u didu min yazhab. Lawan kata dari yazhab. Yazhab yarji'u, sahih, pulang. Kembali, pulang ya. Ali pulang. Pulang apa? Betul nggak pulang apa? Tidak cocok. Berarti di sini nggak mungkin pulang apa, tapi pulang dari mana atau pulang kemana. Berarti kata yarji'u di sini membutuhkan objek atau tidak? Tidak, mafi maf'ul bih. Berarti termasuk al-fi'lul lazim karena dia tidak membutuhkan objek. Berarti kita hilang karena tidak ada maf'ul bihnya. Minal masjidi ini bukan objeknya tapi keterangan. Itulah pembahasan tentang al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Ibu berharap kalian bisa membedakan kalimat apakah di situ fi'ilnya termasuk fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Jika fi'il muta'addi, semoga anak-anakku dari fi'il muta'addi itu bisa menyebutkan mana maf'ulnya, mana fa'ilnya, mana fi'ilnya. Nah, itu juga agak harus mengetahui arti sedikit-sedikit. Jika tidak mengetahui arti, anak-anakku juga bisa dilihat dari harokat. Diingat tadi maf'ul bih berharokat fathah seperti as-subha, al-fiqha, asyaya itu karena maf'ul bih maka berharokat fathah. Baik, itu saja pembahasan untuk hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahaminya fahman jayyidan, dan jika ada yang belum paham silahkan anak-anakku bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung ke kontak ibu. Syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian yang sudah baik memperhatikan. Ila liqa, sampai jumpa kembali dengan ibu pada video penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.